Oke guys, jadi sekarang kita lagi mau naik kapalnya menuju pulau kedua, yaitu Pulau Onrus guys. Dan ini dia kapalnya. Lagi pada nunggu guys. Oke, nanti bakal kita sambung lagi kalau sudah sampai ya guys ya. Oke, kita sekarang lagi di kapal. Kita mau menuju ke Pulau Onrus. Pulau yang kedua guys. Pulau Onrus yang kedua. Ikutin terus ya untuk perjalanan kali ini. Oke, mantap. Oke guys, kita sekarang sudah jalan ya menuju ke Pulau Onrus. Kita akan menuju ke Pulau Onrus prasejarah. Jadi nanti kita bakalan lihat-lihat untuk seperti apa di sana guys. Kita sudah mau sampai di Pulau Onrus. Pulau Onrus guys. Tadi kita ke Pulau Keller, sekarang ke Onrus. Oke, kita sudah sampai di Pulau Onrus guys. Minta tidur karet. Jadi kita mau briefing dulu. Jarang nanti masuk museum dulu ya. Nanti dijelasin sama Ganjar. Boleh kita foto bareng dulu yuk. Boleh duduk di atas, boleh kok. Mantap. Ini ada beberapa tangga, boleh ke atas. Jangan di depan semua. Di bawah boleh Pak. Jadi kita mau foto-foto. Atas aja. Ini Iqbal. Atas aja. Atas aja. Si Ajun makan mulu, tadi kan itu punya Gujun. Wisata sejarah ya teman-teman. Ini tuh museum. Nah, Museum Arkeologi Onrus. Nah, nanti teman-teman kita bawa keliling mulai dari pertama nanti ke museum, nanti dijelasin ya. Nanti di museum itu ada apa namanya? Miniatur dulu Pulau Onrus ini mulai dari fase pertama kali dibangun sampai fase kedua ketiga. Kubrinya loh. Nanti dijelasin sama guide-nya ya. Nah, nanti ada Bang Ridwan Kaide. Bantu orang dari museum langsung ya. Bang Sin. Yang bantu nanti menjelaskan sejarahnya seperti apa. Nanti teman-teman wajib disimak. Di akhir nanti ada ujiannya. Udah nih. Oh iya ya, sorry. Oke teman-teman, selamat datang di Pulau Onrus. Tadi udah teriakan A, B, A. Yaudah, sekarang saya akan teriakan Gun. Oke, mana Gun? Oke nih kakak, persilakan nama saya Ridwan. Nanti kakak saya akan apa ya, mendampingi kakak semuanya. Di sini ada histori sejarah atau heritage, di mana kakak bisa lebih mengenal ternyata sejarah yang terkait di masa lampaunya. Dari masa VOC, masa Hindia Belanda, karena titik nol Belanda atau VOC sebelum berakhir di Batavia bermula. Jadi kota pertama yang pernah mereka bangun sebelum mereka membangun kota kedua yang ada di kota yang sekarang kita bisa lihat itu bermula di kota pertama. Ada yang nanya tendernya siapa ya? Iya. Kalau sekarang Wiki Foundation. Jangan terlalu lama di sini kakak ya. Iya, panas. Luntur nanti. Oke, kita ke sana. Yo guys, jadi sekarang kita lagi mau mengenal
apa tempat-tempat ini ya ada porgetnya. Oke kakak, siap ya kita bergabung kembali. Nah nanti saya akan mengajak kakak, di sini ada Museum Pulau Ondrus, dulunya difungsikan sebagai rumah dokter. Terus juga ada prison atau ada prisoner yang diadukan di penjara Pulau Ondrus ya. Itu di masa penjajahan Jepang. Jadi ada sistem gladiator di pulau ini. Terus juga saya akan mengajak kakak, di sini ada komplek makam Belanda. Ada satu makam yang sampai sekarang melegenda ceritanya. Jadinya kononnya di pulau ini terdapat ada yang terlihat penampakan ya, yaitu noni Belanda. Nah seperti apa kuburannya? Oh, kirain apa penampakannya? Iya. Kita tepuk tangan dulu dong. Sama-sama Oke, nah nanti saya akan berbagi informasi seperti apa sih historis dari yang bernama Maria van der Velde yang sampai sekarang legenda ceritanya. Nanti ada puisinya. Bisa didatangkan enggak? Jadi ada cara takabur di sini. Jadi kebetulan saya hanya berbagi informasi. Kebetulan kemarin juga ada seperti itu kejadiannya. Oke ya, nanti kalau misalnya untuk bercanda untuk ini harus kita jangan. Oh baik. Ada ustad ya. Oh ada ustad, alhamdulillah. Nah, itu mah hanya sekedar informasi karena sudah ada kejadian berkali-kali seperti itu. Jaga adab. Oke nih, nanti juga saya akan berbagi informasi. Di sini juga terdapat ada kuburan orang kita ya, atau orang pribadinya di masa karantina haji, di masa Zevan Province, dan juga ada satu makam yang sampai sekarang diklaim sebagian masyarakat bernama Sudarmaji Kartosuwiryo atau terdiri dari Mau tahu Berarti ya. Nah, sebelum saya akan mengajak ke tempat yang tadi saya sudah sampaikan, saya akan berbagi informasi nih tentang nama Ondrus sendiri. Kenapa pulau ini mereka namakan dengan nama Ondrus? Ondrus itu bahasa Belanda kakak ya. Diambil dari aktivitas kegiatan pulaunya. Karena kesibukan VOC itu dari dok kapal berada di sini, dari pos atau benteng pertahanan mereka berada di pulau ini, dan juga dari tempat membuat rempah atau loji itu berada di pulau ini. Saking sibuknya kegiatan mereka, akhirnya mereka menamakan pulau ini dengan nama Ondrus, yang artinya pulau yang tidak pernah beristirahat atau never rest. Nah, luasnya sendiri nih kakak, pulau ini dulunya 14 hektar, sekarang hanya menyisakan kurang lebih 7,5 hektar aja. Jadi separuhnya sudah berhenti. Oke, tadi kakak sempat wisata bareng ya di Pulau Kelor ya? Saya akan sedikit cerita tentang Kelor. Jadi Kelor dulunya itu dikenal dengan nama Kerkop, artinya kuburan. Nah, seperti itu keadaannya. Jadi peristiwa kematian secara massal itu dikubur massal di Pulau Kelor, makanya dikenal dengan nama Kerkop. Karena orang kita tidak fase untuk mengucapkan Kelor, akhirnya kita mengenal dengan nama tidak fase dengan mengucapkan Kerkop, akhirnya mereka sampai sekarang mengenal dengan nama Kelor. Oke, nah ada benteng Martelo ya kakak ya. Itu dibangun oleh mereka 1850 sampai 1853, fungsinya sebagai benteng intai. Karena ada namanya dia Hollandis Waterland atau nah makanya ada benteng lagi yang mereka buat itu namanya benteng Martelo. Nah ketinggiannya sendiri 9 meter dari permukaan laut. Nah ini kakak nih saya akan berbagi informasi yang lebih penting ya, tadi dari kakak Islam ya. Karena proses haji, embarkasi haji bermula di pulau ini tahun 1911. Jadi orang Indonesia yang beragama Muslim yang ingin berangkat haji harus melalui pulau ini. Ribet. Oke, nggak usah dipikirin kakak ya. Jadi tahun 1911 sampai 1993 khusus dari Jawa Bali ya, yang kakak ibarat dari Bali atau dari Jawa Tengah ingin berangkat haji harus melalui pulau ini. Dari mereka diberangkatkan atau dari mereka dipulangkan harus melalui pulau ini. Nah jadi ya, bangunan yang sekarang yang masih tersisa meskipun hanya sisa aja yang kita bisa lihat ini di masa karantina haji tahun 1911 fungsinya. Nah seperti bangunan yang ada di sana, mereka fungsikan sebagai rumah sakit saja. Iya. Oke ya, jangan terlalu kepo ya, kita lagi ya. Ya semangat kakak, Ini salah satu bangunan yang sudah direnov atau yang sudah dipugar. Jadi dulunya ini adalah rumah dokter bagi staf kepala dokter yang diberi hunian untuk keluarga mereka. Nah tahun 1972 jadi kembali tanah budaya, akhirnya bangunan depan kakak-kakak
When I come around, this is for party people. Let's make a bang alive. The noise is coming out. You love the way it sounds, just like the synthesis on this music making more bounce. This is your party. That's a party. You love the way it goes, make it fun. Like my other. On the swaz. Oke, jadi kita bakalan masuk ke dalam. Oke, mari. Kamu nggak cocok. Nah, ini kakak ya. Pastinya transformasi dari sebesar ini temukan sampai yang sekecil itu juga ditemukan di sini. Nah, kemudian juga ada bata juga yang ditemukan di kondus, ada yang besar, ada yang seperti ini. Jadi kalau misalnya yang bata yang besar itu produksi orang kita ya, di kitanya. Sedangkan bata yang ini itu mereka bawa langsung dari Belanda. Juga ada tempat ditanya dan lain-lain. Jadi penemuannya hanya seperti ini kan, karena kan pulau ini hancur berapa kali. Mungkin kebutuhan itu yang ditemukan hanya sedikit ya. Meskipun hanya penjara ditemukan, ini adalah data real di mana selama menurut Paulus ya ini yang pernah mereka gunakan di saat itu. Oke, contohnya. Oke, yuk kita lanjut lagi nih kakak. Saya akan memperkenalkan. Nah, ini adalah bangunan seperti ini keadaannya. Ya, jadi Paulus itu tahun 1740 keadaan bangunannya yang pernah mereka sudah bangun seperti ini. Jadi fungsinya sebagai fort, ini fortnya, ini adalah dock kapal atau tempat renovasi kapal mereka. Nah, kita tadi foto-foto barang berada di sini kakak ya. Oke, Cuman ya. Komplek. Iya, jadi gini, saya berbagi informasi sebelum mereka bangun yang mungkin kalau di Jakarta kenal foto ya. Nah, itu kota kedua. Jadi kota pertama ya ini. Terus. Iya, bentuknya seperti ini keadaannya. Kemudian ini hancur nih kakak akibat serangan Inggris ya. Ini hancur total, hanya rata dengan tanah nih. Karena tahun 1800 ada penyerangan Inggris, tahun 1806 dan terakhirnya pada tahun 1810. Karena 10 tahun 3 kali penyerangan, akhirnya bangunan yang ada di pulau ini itu hancur. Kemudian dapat serahkan kembali oleh gubernurnya namanya G.G. Baron pada Kaptalan pada tahun 1828. Nah, seperti apa keadaan Paulus? Ada miniatur atau dioramanya berada di sana. Oke? Next. Nah, ini ada kolam renang ya. Ada yang juga. Ini disebut asal proses yang mereka bawa nanti seperti itu kan. Jamu. Ya wispot. Ulekan ya? Pas saya duduk. Ulekan. Iya. Kira ulek. Ya tergantung orang yang mau beli apa duduk dia. Jadi bangunan yang kedua di pulau ini hancur kemudian dibangun kembali. Nah, seperti ini keadaan yang kedua yang pernah mereka bangun tahun 1827. Lebih besar. Sebenarnya sih masih sama, areanya masih 14 hektar, cuman hanya saja bangunannya lebih padat. Karena emang fungsinya bangunan ini sebagai tempat pangkalan militer mereka. Takut akan ada serangan balik dari Inggris. Maka ini adalah asrama-asrama mereka. Nah, bangunan yang kedua itu yang masih tersisa meskipun di masa periode difungsikan sebagai rumah sakit. Nah, dulunya juga bangunan tersebut sudah ada mereka buat ya ini. Ini juga sebagai rumah sakit. Oke, bangunan yang ini kakak yang kedua yang pernah mereka bangun ini hancur kembali akibat letusan Gunung Krakatau. Oh iya. Kena juga ya Pak? Iya pastinya. Sebelah. Oke, saya akan bertanya nih kakak nih, kapan terjadinya letusan Gunung Krakatau? Saya kasih giveaway, oke? 1822. Oke, 1822 ya. Tuan Paulus itu. 2 juta rupiah. Oke, tepuk tangan dulu dong. Iya, Zong. Nama siapa nama? Namanya siapa Mas? Jarot. Jarot. Iya, Pak. Dapat ulekan. Matuin nomor berapa? Nomor kan? 17. Oh iya, masih salah kakak ya. Oke, tepatnya tahun 1883 akhirnya bangunan di pulau ini hancur kembali. Nah, kemudian dibangun kembali dan sekarang yang tersisa difungsikan sebagai tempat karantina hajinya. Oke, sampai di sini ada perlu ditanyakan?
Oke, gak usah ya. Cukup.